Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Megawati Mayadi. Saya dari Prodi Akuntansi. NIM saya 29020500009. Di sini saya akan mempresentasikan materi akuntansi keuangan lanjutan 1 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Handes Haji Ansori MM. Pengertian akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah suatu bagian dari akuntansi yang berhubungan dengan penyiapan laporan keuangan bagi pihak luar, misalnya seperti pemegang saham, pemasok, kreditor, dan lain-lain. Akuntansi keuangan adalah suatu sistem yang mengatur berbagai macam pencatatan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan hingga menyusun laporan keuangan mengenai transaksi yang terjadi. Akuntansi keuangan merupakan bagian akuntansi yang menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang dimana laporan ini ditujukan kepada pihak-pihak luar seperti pemegang saham, pajak, dan lain-lain. Adapun manfaat akuntansi keuangan adalah ada beberapa manfaat akuntansi keuangan dalam perusahaan, yaitu yang pertama mendapatkan informasi keuangan perusahaan. Akuntansi bermanfaat untuk mendapatkan informasi keuangan perusahaan sebab akuntansi bermanfaat membuat perusahaan yang harusnya memiliki catatan transaksi yang sistematis dan kronologis. Catatan ini berguna untuk menyiapkan laporan akhir yang nantinya dapat memberikan informasi mengenai untung dan ruginya perusahaan dari sisi keuangan. Manfaat kedua adalah pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik. Tiap perusahaan memiliki pemilik atau investor. Karenanya, akuntansi bermanfaat untuk memberikan pertanggungjawaban hasil laporan keuangan kepada semua pihak yang terikat pada perusahaan, seperti investor, pemilik, dan lain-lain. Yang ketiga adalah untuk mengetahui perkembangan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan tentu berguna untuk mengetahui dan menghitung jumlah laba dan rugi yang diperoleh perusahaan. Dari pencatatan untung dan rugi, maka bisa diketahui lebih lanjut tentang perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun. Manfaat yang keempat adalah dasar pengambilan keputusan. Setelah memahami tentang untung dan rugi perusahaan, maka perusahaan pun bisa mengambil keputusan untuk berbagai hal. Misalnya, keputusan investasi, anggaran keuangan perusahaan di masa depan. Yang kelima, mengelola keuangan dengan lebih efektif. Anda akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang terjadi dengan keuangan pribadi Anda dan mempelajari keterampilan penting seperti cara melacak pengeluaran secara efektif dan bekerja sesuai anggaran. Manfaat yang keenam adalah mendapatkan pemahaman tentang peristiwa terkini. Banyak skandal di dunia akuntansi, misalnya cerita manipulatif, markup dokumen, keuangan untuk keuntungan pribadi, dan kesalahan akuntansi yang tampak kecil. Namun, konsekuensinya sangat fatal karena Anda butuh akuntansi dan memahaminya. Prinsip-prinsip akuntansi keuangan. Ada 10 prinsip akuntansi keuangan. Yang pertama adalah prinsip entitas ekonomi atau Economic Entity Principle. Yang kedua, prinsip biaya histori atau Historical Cost Principle. Yang ketiga adalah prinsip kesinambungan atau Going Concern. Yang keempat adalah prinsip pengungkapan penuh, Full Disclosure. Yang kelima adalah prinsip pengakuan pendapatan, Revenue Recognition Principle. Yang keenam adalah prinsip mempertemukan, Matching Principle. Yang ketujuh adalah prinsip periode akuntansi. Yang kedelapan prinsip konsistensi. Yang kesembilan adalah prinsip satuan moneter. Yang kesepuluh adalah prinsip materialitis. Substansi akuntansi keuangan. Dalam ilmu akuntansi ada satu prinsip dasar yaitu substance over form, yang artinya substansi suatu kejadian transaksi menguli formalitas atau legalitasnya bagi sarjana akuntansi. Hal ini sudah menjadi suatu dogma yang diterima kebenarannya dan tidak perlu dipertentangkan. Landasan akuntansi keuangan. Yang pertama adalah PSAK IFRS, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan International Financial Report. Adalah nama lain dari SAK yang diterapkan Ikatan Akuntansi Indonesia IAI sejak tahun 2012 lalu sampai dengan tahun 2021. Standar ini digunakan untuk badan atau bisnis yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu badan yang terdaftar dan atau masih dalam proses pendaftaran di pasar modal seperti perusahaan publik, asuransi, perbankan, BUMN, atau perusahaan dana pensiun.
Yang kedua adalah SAKETAP, Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntansi Publik. Standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntansi publik digunakan untuk entitas yang akuntabilitas publiknya tidak signifikan dan laporan keuangannya hanya untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Adapun landasan akuntansi yang ketiga adalah PSEK Syariah. Pernyataan Standar Akuntansi Syariah. PSAK Syariah merupakan pedoman yang dapat digunakan untuk lembaga-lembaga kebijakan syariah seperti bank syariah, pegadaian syariah, badan zakat, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah SAP, Standar Akuntansi Pemerintah. Seperti apa yang berlaku di Indonesia? Standar akuntansi pemerintah telah ditetapkan sebagai peraturan pemerintah yang diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun laporan keuangan dan laporan keuangan pemerintah daerah LKPD, keuangan negara demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Standar akuntansi yang cocok untuk akuntansi desa yaitu standar akuntansi pemerintahan daerah atau pemerintahan SAP. Sekian presentasi saya mengenai akuntansi lanjutan 1. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.